Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Mari kita kembali mempersekutukan hati, pikiran, dan kehidupan kita pagi ini dalam saat teduh dengan Rehat edisi Rabu 24 Juni 2020. Firman Tuhan yang akan mengawali seluruh aktivitas kita hari ini terambil dari Matius 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Kasih setiamu dan pemeliharaanmu Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami merasakan dan menikmatinya. Bahkan kasih Tuhan yang mempersekutukan kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Layakkan kami mendengarkan dan merenungkan serta menghidupi firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskan debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Duta Raja. Menjadi utusan sebuah organisasi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan. Dengan demikian ia dianggap lebih berkompeten mewakili sejumlah anggota organisasi tersebut. Walaupun di balik semua itu juga terdapat tanggung jawab yang harus diembannya. Ia harus bersedia memenuhi tugas pengutusannya dan kembali membawa pertanggungjawaban kepada organisasi yang mengutusnya. Sebelum ia berangkat, ia harus menyusun strategi agar tugas pengutusannya berjalan maksimal. Saudara-saudara, perintah dalam perikop ini terutama berlaku untuk para rasul. Namun prinsip rohani di dalamnya berlaku untuk semua pelayan Tuhan. Sebelum diutus, mereka diberitahukan apa saja yang akan dilakukan dalam misi, yakni memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari Israel, untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Semua itu dilakukan dengan cuma-cuma, karena mereka menerimanya dengan cuma-cuma pula. Selain itu, mereka diperintahkan untuk tidak membebani pikiran mereka dengan harta, juga dengan perbekalan
dan tempat tinggal. Karena bagi orang yang menolak kedatangan para murid dan berita keselamatan yang disampaikan, maka orang atau kota tersebut akan menerima hukuman pada hari penghakiman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya dalam Kristus, kita disebut sebagai utusan Tuhan atau duta raja. Ini merupakan hak istimewa dan tugas istimewa kita juga, yakni mewartakan berita Injil Kristus. Kristus telah berkarya untuk keselamatan kita, dan Ia telah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Kita pun diutus untuk mengemban pelayanan pekabaran Injil di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu dalam saat teduh pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mewujudkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya kami selalu menjadi duta-duta Kristus dalam hidup ini. Tuhan, dalam menjalani masa new normal ini, kami datang berserah padamu. Kiranya kami tetap diberikan kesehatan, dituntun dan dilindungi dalam menjalani dan memaknai kehidupan anugerah-Mu. Ajar kami untuk menjalani masa new normal dengan mewujudkan protokol kesehatan dengan baik. Berkati pekerjaan dan pelayanan serta usaha dan rencana-rencana kami Tuhan. Tuntun kami dalam mendidik dan membesarkan anak-anak dan cucu-cucu kami, bahkan dalam mendampingi mereka. Bentuk anak-anak dan cucu-cucu kami menjadi anak-anak yang baik, membawa sukacita kebahagiaan dalam keluarga, terlebih berkenan bagi Tuhan. Peliharakan pemuda-pemudimu dalam menjalani masa muda dan dalam menggapai cita-cita mereka. Bahkan tuntun mereka yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Jemaat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan berkati. Pelayanan-pelayanan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Berkati segala upaya dan usaha mereka untuk memperoleh kesembuhan. Saudara-saudara kami yang lalai, ingatkan. Saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan dan kuatkan mereka. Saudara-saudara kami yang bersuka cita, Tuhan, tolong sempurnakan sukacita mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, Tuhan berkati dan ajar kami membagi sukacita serta saling mendoakan satu dengan yang lain. Orang tua, saudara-saudara, dan kekasih-kekasih kami, Tuhan berkati. Pemerintah dan bangsa kami, Tuhan berkati. Kami serahkan pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan berperkara di dalamnya. Kami yakin bahwa saatnya, sesuai waktu Tuhan sendiri, kami akan dipulihkan dari COVID-19. Tuhan, perjalanan hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi. Selamat menjalani dan memaknai kehidupan ini, tetap menjadi duta-duta Kristus. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria.